Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok 3 dengan anggota Muhammad Fajar, Nurlita Alfianti, Ratu Baki Suryani, dan Sahira Daniasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون
summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشيوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Kami akan menjelaskan konsep manusia sebagai makhluk bertuhan. Karakteristik manusia sebagai makhluk bertuhan. Yang pertama, mengakui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak menyembah selain Allah dan sering bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Yang kedua, menyadari bahwa dunia dan sisinya adalah milik Allah. Nah, tidak bisa dimungkiri bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaannya dan miliknya. Begitu pula dengan yang milik kita, itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manusia dianugerahi akal dan pikiran yang dapat dikembangkan dengan maksimal. Yang keempat, manusia memiliki keterbatasan yang sukar untuk dijelaskan. Karena manusia itu bukanlah makhluk yang sempurna, pasti banyak memiliki segala keterbatasan. Tetapi tidak dengan Allah. Allah memiliki kesempurnaan yang tidak dapat kita pikirkan dengan otak kita. Implikasi kebertuhanan terhadap sikap pribadi dan sosial. Perubahan sosial masyarakat merupakan suatu keniscayaan, baik itu perubahan lambat maupun cepat. Dengan pemahaman keberagaman yang baik, maka masyarakat dituntut untuk memberikan nilai-nilai positif, bukan malah sebaliknya. Maka dari itu, agama Islam dalam konteks ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat dengan berbagai fenomena dan fakta-fakta sosial yang ada di dalamnya. Dalam perubahan sosial di masyarakat muncul berbagai macam kemajuan mempengaruhi perilaku dan pola bersikap masyarakat.
kebertuhanan terhadap sikap pribadi dan sosial, yaitu dalam hal fungsi pertama, agama di masyarakat dapat berperan sebagai solusi alternatif ketika masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat tidak dapat diselesaikan secara empiris oleh individu-individu di masyarakat karena keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian. Dengan begitu, agama dapat berperan di masyarakat secara proporsional agar masyarakat menjadi aman, tentram, dan damai, berlandaskan makhluk bertuhan. Yang kedua, dalam proses interaksi sosial. Dalam proses interaksi sosial, masyarakat yang berkesinambungan, yang mengikuti dan menjalankan norma-norma tertentu, termasuk norma-norma agama, pergaulan sosial atau interaksi sosial yang berjalan lancar, terjadi antara individu dengan individu lainnya, juga dengan kelompok sosial, yaitu termasuk dengan mempedomani norma-norma yang ada. Implikasi kebertuhanan membangun perilaku yang mulia. Akhir-akhir ini banyak sekali tindak tidak terpuji yang ada di masyarakat, mulai dari kasus kriminalitas, ketidakadilan bagi rakyat, serta banyaknya pelanggaran HAM, menunjukkan kritisnya akhlakul karimah di dekat masyarakat. Akan berbeda dengan makhluk bertuhan. Mereka akan selalu menerapkan akhlakul karimahnya dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka tahu bahwa mereka sedang dilihat atau sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep pendidikan di dalam Islam memandang bahwa manusia dilahirkan dengan membawa potensi lahiriah, yaitu pertama, potensi berbuat baik terhadap alam, potensi berbuat kerusakan terhadap alam, potensi ketuhanan yang memiliki fungsi-fungsi non-fisik, dan dari ketiga potensi tersebut kemudian diserahkan kembali perkembangannya terhadap manusia tersebut. Prinsip-prinsip akhlak terdiri dari 4 hal. Yang pertama, hikmah adalah situasi di mana psikis seseorang dapat membedakan antara hal yang benar dan hal yang salah. Kedua, saja'ah adalah keadaan psikis di mana seseorang melampiaskan atau menahan potensialitas aspek emosional di bawah kendali akal. Yang ketiga, ifah atau kesucian ialah mengendalikan potensialitas selera atau keinginan di bawah kendali akal dan syariat. Yang empat, adl atau keadilan ialah suatu psikis yang mengatur tingkat emosi dan keinginan sesuai kebutuhan hikmah di saat melepas atau melapiskannya. Interpretasi kebertuhanan antroposentris. Antroposentris adalah konsep utama di bidang etika lingkungan dan filsafat lingkungan, karena sering dianggap sebagai akar masalah yang tercipta akibat interaksi manusia dengan lingkungan. Modernitas telah menghilangkan realitas ilahi yang merupakan tujuan utama kehidupan manusia dan mengganti tujuan utama kehidupan manusia lebih mengutamakan aspek fisik dan materi. Saint Nasr yang menghimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalani praktek tasawuf, karena tasawuf dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan spiritual. Tasawuf berisi prinsip positif yang dapat mengembangkan masa depan manusia, seperti melakukan introspeksi atau muhasabah, meluruskan hal-hal yang kurang baik, dan selalu bersyukur. Oke, sekarang kita masuk ke konsep diri manusia Islami. Konsep ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, sebagai hamba Allah, seperti Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Pada hakikatnya, maksud dari tujuan diciptakan manusia yang paling utama adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh menyembah selain daripadanya. Yang kedua, sebagai An-Nas, seperti Quran Surat An-Nisa ayat 1 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Manusia disebut An-Nas di mana ini mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya. Karena manusia membutuhkan manusia lain dalam menjalani hidup, tidak mampu hidup sendiri. Biasa kita sebut dengan hablum minan nas. Yang ketiga, sebagai Bani Adam, seperti Quran Surat Al-A'raf dan ayat 26 dan 27. Manusia disebut sebagai Bani Adam sebab keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Sebab agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan evolusi keras seperti apa yang telah disebutkan oleh Charles Darwin. Yang keempat, sebagai Al-Ihsan, Quran Surat Hud ayat 9. Manusia juga disebut sebagai Al-Ihsan karena manusia memiliki akal dan pikiran sehingga mereka mampu menguasai ilmu pengetahuan dan berpikir secara logis. Yang kelima, sebagai Al-Bashar, sebab manusia dikaruniai raga atau fisik, berupa tubuh yang tumbuh dan berkembang biak sebagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup semestinya, sebagaimana hewan dan tumbuhan. Namun yang membedakan manusia dengan hewan dan tumbuhan ialah manusia memiliki akal dan pikiran serta manusia pada masa kematiannya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka selama masa hidupnya di akhirat kelak. Yang keenam, sebagai khalifah Allah, seperti Quran Surat
Shad ayat 26. Di dalam pandangan Islam, semua manusia diciptakan sebagai pemimpin, dan setiap pemimpin mempunyai tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Tugas dan peran manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Tugas dan peran manusia sebagai hamba, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menurut Quran surat Az-Zariyat ayat 56 sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Misbah karya M. Qudai Shihab, manusia memiliki kedudukan layaknya makhluk yang lain, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, penghambaan merupakan wujud dari ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tugas hidup manusia juga sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hal ini dapat difahami dari firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Tugas kekhalifahan merupakan tugas suci dan amanah dari Allah sejak manusia pertama hingga manusia pada akhir zaman yang akan datang, dan merupakan perwujudan dari pelaksanaan pengabdian kepadanya. Manusia sebagai makhluk Allah harus mampu mengemban amanah dari Allah, yaitu menjalankan tugas-tugas hidupnya di muka bumi. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai dua tugas utama, yaitu yang pertama sebagai Abdullah, yakni hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendaknya, serta mengabdi hanya kepadanya. Dan yang kedua sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang meliputi pelaksanaan tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri, dalam keluarga atau rumah tangga, dalam masyarakat, dan tugas kekhalifahan terhadap alam. Karakter-karakter positif dalam pengembangan diri sesuai dengan profesinya. Orang yang beriman adalah orang yang berkarakter. Beriman kepada Allah menandakan orang tersebut memiliki karakter. Karakter identik dengan akhlak, moral, dan etika. Akhlak adalah bentuk jiwa yang muncul sikap dan perilaku spontanitas disertai dengan perasaan menikmati saat melakukannya. Orang yang beriman adalah seseorang yang meyakini Tuhan sebagai suatu sumber kebenaran dan kebajikan dan mengidentikan dirinya dengan melakukan yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang Allah larang. Akhlak itu tidaklah terlepas dari akidah dan syariah. Ketiganya merupakan bentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Beberapa bentuk karakteristik. Yang pertama, seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan berbagai hal tentunya harus disertai kesadaran dan pengetahuan. Tanpa adanya kesadaran dan pengetahuan, maka akan muncul keburukan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, sabda Nabi. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Hadis riwayat Bukhari. Kita sebagai manusia tentunya harus memiliki keahlian di berbagai bidang supaya dapat bekerja dengan maksimal. Dan apabila tidak memiliki keahlian, maka haruslah berusaha supaya kita dapat memiliki keahlian dalam bekerja, bagaimanapun caranya. Yang ketiga, berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Dalam Islam, amal dan kerja harus dilakukan dalam bentuk yang salih, sehingga makna amal salih dapat dipahami sebagai kerja sesuai standar mutu, baik mutu di hadapan Allah maupun di hadapan manusia rekan kerjanya. Yang keempat, dalam bekerja melakukan sesuatu, manusia tentunya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal baik ataupun hal buruk, selalu dalam pengawasan malaikat. Oleh karena itu, manusia harus melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tentunya apa yang kita perbuat di dunia ini selalu dimintai pertanggungjawaban ketika di akhirat nanti. Tugas dan kewajiban manusia terhadap alam semesta.
Tuhan telah memberikan anugerah kepada kita semua dengan menciptakan alam semesta yang begitu indah yang dapat kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti turunnya hujan di permukaan bumi dapat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nah, sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal, kita harus menjaga alam semesta yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Menurut Quran Surat Ibrahim ayat 32, ayat tersebut menjelaskan bahwa hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, serta menurunkan air dari awan berupa hujan untuk mengeluarkan rezeki kepada manusia berupa buah-buahan dari tanaman di kebun dan pohonan. Hanya Allah yang dengan kehendaknya dapat menundukkan perahu untuk kalian, hingga melaju di lautan, mengangkut harta dan barang-barang dagangan manusia. Dan hanya Allah yang menundukkan sungai-sungai berair tawar agar manusia dapat memanfaatkannya untuk minum dan mengairi tanaman. Nah, kenapa kita sebagai manusia penting untuk melaksanakan kewajiban dan tugas terhadap alam semesta? Karena hanya manusia dapat menjaga, mengelola, dan merawat alam semesta agar dapat bertahan dan terlestarikan. Apabila hal-hal itu tidak dilakukan, maka akan menimbulkan bahaya tersendiri bagi manusia. Menurut Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang menjelaskan dan mengisyaratkan bahwa berbagai kerusakan yang telah terjadi di bumi diakibatkan oleh perbuatan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada dari sebagian apa yang telah dilakukan oleh manusia berupa kezaliman maupun kemaksiatan agar manusia kembali kepada jalan petunjuk yang benar. Namun, jika manusia melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menjaga alam semesta dengan menjaga, mengelola, dan merawat sebaik mungkin, maka manusia itu akan dapat memanfaatkan hasil dari alam semesta ini. Menurut Quran Surat Ar-Rum ayat 48, sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Misbah, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengirimkan angin, lalu angin itu bergerak sampai mendorong awan. Allah menciptakan hamparan tempat awan di langit sebagaimana yang Allah hendaki. Allah juga menjadikan awan bergumpal-gumpal sehingga manusia dapat melihat hujan keluar dari celah-celah. Apabila Allah menurunkan hujan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, mereka pun akan bergembira ria. Contoh tugas dan kewajiban menjaga alam semesta adalah saat menggunakan air, tidak boleh berlebihan. Jika kita berlebihan, maka hanya akan ada kesengsaraan yang datang kepada manusia seperti akan mengalami kekeringan di musim kemarau. Tetapi, jika kita menggunakan air secukupnya, maka air akan tetap tersedia untuk keberlangsungan hidup manusia. Hal seperti memelihara kelestarian alam tidak membuat kerusakan pada alam semesta juga dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Lalu dari sumber lain yang saya dapat, manusia juga memiliki kewajiban untuk merenungkan dan mentafakuri kejadian alam semesta dan alam lingkungannya sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 11 yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Meneliti dan mengkaji rahasia-rahasia kejadian alam, asal-usul kejadiannya, tujuan kejadiannya, dan akhir kejadiannya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 19-191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan alam semesta. Yang pertama, manusia harus menyadari bahwa alam semesta dan isinya adalah ciptaan dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia harus menyadari bahwa semua yang ada di dalam alam semesta ini dapat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup manusia sehari-hari. Tapi, perlu diketahui, bukan hanya manusia saja yang memanfaatkan alam semesta ini untuk hidup, tapi juga makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Sehingga antara manusia, hewan, dan tumbuhan harus saling menyayangi dan menjaga. Yang ketiga, manusia harus menyadari bahwa dalam menggunakan dan menikmati alam semesta ini tidak boleh berlebihan atau boros, karena orang-orang yang berlebihan atau boros tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Quran surat Al-Isra ayat 27 sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Misbah, ayat tersebut menjelaskan agar tidak menjadi manusia pemboros, karena pemboros adalah sifat syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan yang keempat,
Manusia harus memelihara dan menggunakan alam semesta ini dengan bijaksana dan bertanggung jawab, agar alam semesta dapat bertahan dengan baik, tidak mengalami kerusakan, dan manusia tidak akan mendapat kesengsaraan. Karena terjadinya kerusakan di alam semesta ini diakibatkan oleh manusia, seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya di surat Ar-Rum ayat 41. Cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.